Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardiansah dengan nomor NIM 28922500017 dari Prodi Manajemen dalam tugas UAS semester 2 Statistik Bisnis, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, baik. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu sebuah tabel di mana diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai 2020 sebagai berikut. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks Las-Payres, kemudian indeks PASC, indeks Dробis, indeks Fisher, dan indeks Edgeworth. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu metode Las-Payres atau IHL sama dengan 100. IHL ini adalah indeks Las-Payres. Di sini saya membuat sebuah tabel, yaitu yang ada di samping ini, yaitu di mana rumus metode Las-Payres ini adalah IL sigma dalam kurung PN kali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100. Perlu diketahui bahwa PN itu adalah tahun berjalan, PO itu tahun sebelumnya, dan QO kuantitas tahun sebelumnya. Baik, ini adalah sebuah tabel yang sudah saya jumlahkan, yaitu PN kali QO, yaitu PN kali QO. PN itu tahun berjalan, berarti 325 dikali 45 QO, kuantitas tahun sebelumnya. Jadi hasilnya adalah 14.625. Kemudian selanjutnya 375 dikali 44, hasilnya 16.500. Yaitu antara perkalian dengan PN dan QO. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya adalah PO kali QO, di mana PO ini adalah tahun sebelumnya dikali kuantitas tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau tahun sebelumnya adalah 2019, jadi PO-nya adalah 300 dikali 45, hasilnya adalah 13.500. Kemudian selanjutnya 350 dikali 44, hasilnya adalah 15.400. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian setelah dapat semuanya, kita jumlahkan dari A sampai E. Untuk PN kali QO hasilnya adalah 103.425. Kemudian PO kali QO penjumlahannya adalah 97.050. Jadi kalau kita sudah dapat ini semua, sudah dapat hasil dari PN kali QO dan PO kali QO, kita masukkan dalam rumus, yaitu 134.025 dibagi 97.050 dikali 100, hasilnya adalah 107. Jadi kesimpulannya, kelima jenis barang tersebut secara rata-rata mengalami kenaikan 7%.
Kenapa lebih 7%? Karena lebih dari 7 poin dari angka indeks harga. Nah, ini adalah metode Las-Pires. Kemudian lanjutannya yang B adalah metode PASC atau HAP 100. Di mana metode PASC ini adalah rumusnya hampir sama dengan rumus Las-Pires, kan tetapi di sini rumusnya adalah sigma dalam kurung PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikali 100, di mana keterangannya adalah PN ini adalah tahun berjalan, PO ini adalah tahun sebelumnya, dan QN adalah kuantitas tahun berjalan. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel di sampingnya soal ini, yaitu supaya memudahkan untuk mengalihkan. Di sini adalah PN kali QN. PN adalah tahun berjalan, berarti tahun 2020, harga tahun berjalan. PN dikali QN, berarti tahun berjalan dikali kuantitas tahun berjalan. Nah, jadi PN kali QN. Kita langsung kalikan saja. 325 dikali 50 hasilnya 16.250, kemudian 375 dikali 52 hasilnya 19.500, begitu juga dengan seterusnya dikalikan dari PN kali QN ini. Kemudian untuk PO kali QN, PO ini adalah tahun sebelumnya dikali kuantitas tahun berjalan. Jadi tahun sebelumnya berarti 300 dikali 50. Hasilnya adalah 13.500. Kemudian selanjutnya 350 dikali 52 hasilnya 15.400. 375 dikali 66 hasilnya 18.750. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kalau semua sudah dapat, kita jumlahkan dari A sampai E, yaitu PN kali QO ini adalah hasilnya 113.775. Kemudian PO kali QN ini penjumlahan akhirnya adalah 97.050. Setelah itu kita masukkan dalam rumus yang tertera di bawah ini adalah 113.775 dibagi 997.050 dikali 100 hasilnya adalah 117. Oke, ini untuk metode PASC. Kemudian selanjutnya adalah metode Drobis, di mana metode Drobis ini adalah penambahan antara hasil dari metode Las-Pires ditambah dengan metode indeks PASC. Jadi tadi indeks Las-Pires-nya adalah 107 ditambah indeks PASC-nya 117 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 112. Ini penambahan antara indeks Las-Pires ditambah indeks PASC dibagi 2. Hasilnya 112. Metode Drobis. Kemudian selanjutnya adalah metode Fisher. Metode Fisher ini adalah disebut indeks ideal atau penyempurnaan apabila indeks Las-Pires dengan indeks PASC kurang memuaskan. Jadi untuk rumus indeks Fisher ini adalah L dikali P. Ya, jadi indeks Las-Pires dikali dengan
indeks PASC. Jadi 107 dikali 117 hasilnya 3,54. Jadi ini adalah metode Fisher. Yang saya sebutkan tadi, metode Fisher ini adalah penyempurnaan apabila indeks Classifiers dengan indeks PASC kurang memuaskan. Oke, untuk selanjutnya adalah metode Edgeworth. Di sini sama dengan di atas, saya membuat sebuah tabel di samping guna untuk memudahkan perkalian, di mana rumus metode Edgeworth ini adalah sigma PT dalam kurung PO tambah QT dibagi PO dalam kurung QO ditambah QT dikali 100. Jadi caranya ini adalah QO. QO itu adalah kuantitas tahun sebelumnya. QT ini adalah kuantitas tahun berjalan. PO adalah harga tahun sebelumnya. Jadi rumusnya seperti ini. Kita akan tentukan dulu QO ditambah QT. Jadi QO ini 45 ditambah 50 sama dengan 95. Kemudian selanjutnya 44 ditambah 52 sama dengan 96. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian PO dikali QO tambah QT. Jadi PO ini 300 ditambah 95, 300 ditambah dikali QO plus T ini udah hasilnya adalah 95. Jadi PO dikali QO plus QT. 300 dikali 95 hasilnya 28.500. Kemudian selanjutnya 350 dikali 96 18.200, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian PT dikali QO plus QT. PT ini ada harga tahun berjalan. Harga tahun berjalannya adalah 325 dikali 95, hasilnya 30.875. Kemudian 375 dikali 96 hasilnya 36.000. Ya, 400 dikali 116 hasilnya 46.400, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, PO dikali QO plus QT sama dengan 165.950, kemudian PT dikali QO plus QT ini adalah 217.200. Kemudian setelah kita dapat hasil ini, dua ini kita masukkan dalam rumus, yaitu hasilnya adalah 131. Ini untuk metode Edgeworth. Oke, untuk soal nomor 2. Diketahui ramalan jumlah tamu Hotel ABC tahun 2020. Ya, tabel sebagai berikut. Pertanyaannya, dari data tersebut buatlah ramalan penjualan tahun 2025 menggunakan metode rata-rata dan kuadrat kecil. Oke, kita langsung ke jawaban. Yang pertama,
metode semi rata-rata. Di mana metode semi rata-rata ini adalah tabelnya dari ini K1-nya yang nomor 1, 2, 3, kemudian K2-nya 4, 5, 6. Nilai rata-ratanya K1 adalah 460. Kemudian nilai rata-rata K2-nya adalah 377. Nah, ini adalah simulasi untuk cara pencariannya. Kemudian kita masuk ke dalam rumus, yaitu semi rata-rata adalah Y aksen sama dengan A plus BX. B sama dengan K2 min K1 dibagi tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Jadi tadi K1-nya adalah K2-nya adalah 377 dikurang K1-nya adalah 460 dibagi tahun dasar tadi 2019, kemudian tahun dasar K1-nya 2016. Jadi kita jumlahkan 377 dikurang 460, itu hasilnya adalah min 83. Kemudian 2019 dikurang 2016 itu adalah 3. Jadi B sama dengan min 28. Min 28 ini adalah hasil pembagian dari min 83 dibagi 3. Kemudian kita akan cari yang Y aksen 2016. 2016 tadi kita ketahui bahwa 460 ditambah dalam kurung min 28. Min 28 ini dari yang B dikali X. X-nya tadi adalah 9. Jadi Y sama dengan 460 ditambah min 249, hasilnya Y 2016 itu adalah 211. Kemudian Y aksen 2019. Y aksen 2019 tadi adalah 377 ditambah min 28 dikali X. X-nya 2019 tadi adalah 6. Ya. Kemudian hasilnya Y 2019 377 ditambah min 168, Y sama dengan Y 2019 sama dengan 211. Jadi hasilnya sama. Mudah-mudahan benar nih kalau hasilnya sama. Kemudian yang B, metode kuadrat kecil. Kuadrat kecil di mana kita harus menentukan X-nya. X-nya kita ambil dari sini karena ini adalah genap. Maka untuk ininya adalah 2 dari 2017 sampai dan 2018. Seperti ini tabelnya. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Rumus ini setelah dapat hasilnya penjumlahan dari Y, kemudian X kali Y ini adalah min 3 kali 465, min 2 kali 445, ini hasilnya ini. Hasilnya. Jadi untuk X ini sendiri itu hasilnya harus 0. Kemudian X dikali Y ini kita jumlahkan. Hasilnya min 529. Kemudian yang X kuadrat. X kuadrat itu adalah hasil
dari min 3 kuadrat itu hasilnya 9, min 2 kuadrat hasilnya 4, min 1 kuadrat hasilnya 1. Setelah semua dapat, kita jumlahkan hasilnya 28. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Ini adalah sigma Y dibagi N. Berarti sigma Y ini adalah 2511 dibagi N-nya adalah jumlah keseluruhan, jumlah ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian setelah itu kita bagi 2511 dibagi 6 hasilnya 418,5. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai B, di mana B ini adalah rumusnya adalah sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, kita sudah dapat hasilnya sigma XY ini adalah min 529, kemudian sigma X kuadratnya adalah 28. Jadi min 529 dibagi 28 hasilnya 9, min 19. Oke, untuk rumusnya kemudian Y aksen 2025, di mana A plus BX 418,5 ditambah min 19 dikali X. X ini adalah 6 tadi yang jumlah keseluruhan ini. Panjangnya ini. Jadi hasilnya 305. Kemudian soal nomor 3. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai 2020. Ini adalah sebuah tabel. Pertanyaannya, hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadratis. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Oke, kita langsung ke jawaban. Metode kuadratis. Saya membuat sebuah tabel di mana ini adalah ganjil. Jadi di angka nolnya di tahun 2017. Dari sini kita tentukan untuk naik ke atas itu min 1, min 2, min 3. Ke bawah itu 1, 2, 3 sampai 2025. Kemudian X kali Y. X kali Y ini adalah hasil perkalian dari X min 3 dikali 300 hasilnya 900. Min 2 dikali 290 hasilnya min 580. Min 1 dikali 350 hasilnya min 350. Kemudian untuk selanjutnya dikalikan semua dari 1 kali ini. Jadi setelah kita dapat semuanya, kita jumlahkan secara keseluruhan. X kali Y ini mendapatkan hasil 265. Ya, saya lupa untuk penjualan Y ini kita jumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 7 itu hasilnya adalah 2.255. Kemudian kita akan mencari X kuadratnya. X kuadrat ini adalah hasil dari min 3 kuadrat adalah 9, min 2 kuadrat adalah 4, min 1 kuadrat adalah 1. Kemudian seterusnya. Kemudian selanjutnya X kuadrat dikali Y. X kuadrat dikali Y. Berarti hasilnya 2.700. Itu dari perkalian antara 9 dikali 300. Kemudian 4 dikali 290. 1
dikali 350. Jadi X kuadrat kali Y. X kuadrat dikali Y. Setelah dapat hasilnya, kita jumlahkan secara keseluruhan, mendapatkan hasil 9.155. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencari X pangkat 4, di mana X pangkat 4 ini adalah hasil perkalian antara X 3 pangkat 4, hasilnya 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81. Min 2 pangkat 4 hasilnya 16, min 1 pangkat 4 hasilnya 1, begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 196. Masih lanjut metode kuadratis, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Dari rumus ini, rumus A ini kita tentukan, kita akan mencari nilai A-nya. Ini adalah rumus A. Tadi kita sudah dapat, yaitu Y-nya adalah 2255, kemudian X pangkat 4-nya adalah 196, dikurang penjumlahan antara X kuadrat dikali Y adalah 9.155, kemudian penjumlahan X kuadratnya adalah 29 dibagi 7. 7 ini adalah panjang interval tadi. Panjang interval dalam kurung hasil penjumlahan X pangkat 4 tadi adalah 196 dikurang 28 kuadrat. 28 ini adalah hasil penjumlahan dari X kuadrat. Nah, setelah itu dapat, kita jumlahkan 2255 dikali 196, hasilnya adalah 441,980 dikurang 256,340. 256,340 ini adalah hasil perkalian dari 915 dikali 28. Kemudian dibagi 1,372 dikurang 784. Ini adalah hasil dari perkalian 7 dikali 196, hasilnya adalah 1,372 dikurang hasil perkalian dari 28 kuadrat. Bukan perkalian ya, hasil dari 28 kuadrat adalah 784. Setelah itu kita jumlahkan. Ini dikurang 441,980 ini dikurang ini 256 ini, 340 hasilnya 185,64. Dibagi hasil penjumlahan dari 1372 min 784 hasilnya 588. Jadi ini kita bagi 185,64 dibagi 588 hasilnya 0,32. Kemudian yang kita akan mencari nilai B, di mana B ini rumusnya adalah penjumlahan XY dibagi penjumlahan X kuadrat. Nah, di mana tadi di atas tabel tadi adalah nilai XY-nya adalah 256 dibagi X kuadrat ini 28. Jadi 256 dibagi 28 sama dengan B-nya adalah 9,46. Kemudian kita akan mencari nilai C. C ini adalah sama dengan N. N itu nilai interval. Sigma X kuadrat kali Y
dikurang sigma X kuadrat dalam kurung sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat X pangkat 2 kuadrat. Jadi ini adalah kita masukkan 7 ini adalah panjang intervalnya tadi. X kuadrat kali ini hasilnya tadi yaitu 9155 dikurang X kuadrat tadi 28. Jadi sigma Y tadi hasilnya 2255 dibagi 7 ini interval. Jadi kita jumlahkan semuanya, hasilnya C sama dengan 64,085 dikurang 63,140 dibagi 1,372 min 784. Ini semua adalah hasil pengurangan dari yang di atas ini. Jadi kita jumlahkan, totalnya adalah 0,945 dibagi 9,588. Jadi C-nya sama dengan 0,10. Jadi jawaban metode kuadratis itu adalah A 0,32, yang B 9,46, yang C 0,10. Begitu. Oke, lanjutan metode kuadratis, yaitu tabel ini. Ini metode kuadratis semi rata-rata dan kuadrat kecil. Nah, ini nilainya sama. Ini semua sudah pakai rumus. Jadi nilainya sama semua, baik kuadratis maupun semi rata-rata, kuadrat kecil. Jadi kesimpulannya adalah sangat tepat menggunakan metode ini. Begitu. Mudah-mudahan betul. Oke, untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan drop out. Oke, kita langsung ke jawaban. Jawabannya adalah probabilitas kurang dari 8 siswa yang akan drop out dalam sampel 20 siswa dari jumlah besar mahasiswa yang diprediksi akan drop out sebesar 10%. Pada semester 8 dapat menggunakan distribusi binomial dengan probabilitas drop out sebesar 0,10 dan probabilitas tidak drop out sebesar 0,90. Probabilitas untuk kurang dari 8 siswa yang akan drop out dapat dihitung sebagai berikut. P dalam kurung X kurang dari 8 sama dengan sigma I sama dengan 0 untuk 7. Jadi kesimpulannya, maka probabilitasnya adalah sekitar 0,89 atau sekitar 89%. Dengan demikian, probabilitas kurang dari 8 siswa yang akan drop out dari sampel 20 siswa adalah sekitar 80%. 89% maksudnya. Oke, mungkin jawaban nomor 4 selesai. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian presentasi ini. Mudah-mudahan dengan semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus, ini bisa menjadi motivasi untuk saya sendiri dan bisa dipertimbangkan. Terima kasih atas koreksinya, mohon maaf.
Sekali lagi, apabila ada kekeliruan dan kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.